Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada majelis sore hari ini sekalian ngabuburit. Kedua kalinya sholawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua sehingga kita bisa menapaki jalan yang benar. Oke, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pendengarnya ini bukan hanya dari Zoom aja, Pak Dir dan pemateri, tapi juga akan diupload ke YouTube dan juga Instagram. Jadi mungkin saya bisa menyebutnya sobat-sobat dakwah. Alhamdulillah, semoga puasanya tetap lancar sampai hari ke-30, sampai akan mendekati sampai 1 Syawal. Oke, untuk selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama sambutan oleh Direktur Umum Bakornas LDMI, Badan Koordinator Nasional Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam BPHMI, tahun periode 2021 sampai 2023. Kepada Kakanda Muhammad Mulyono, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arga Barata, Direktur Bidang Hubungan Internasional Bakornas LDMI BPHMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muslikin MH selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Yang saya hormati Mas Arga Barata selaku host yang juga Direktur Bidang Hubungan Internasional Bakornas LDMI PBHMI. Yang saya hormati Mas Trisno Wijaya selaku Direktur Bidang Kajian Strategis Bakornas LDMI PBHMI, dan juga Bang Gibraltar Marasabesi selaku MPK Bakornas LDMI PBHMI, serta teman-teman mahasiswa atau kader-kader HMI dan LDMI seluruh Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang insya Allah berkah ini. Semoga apa yang telah kita ikhtiarkan menjadi amal soleh untuk kita semua. Baik, mengacu dari ide dan gagasan dari Direktur Bidang Kajian Strategis untuk diadakannya materi mengenai dinamika rumah tangga di kalangan pemuda untuk mencegah terjadinya perceraian, yang dimana sama-sama kita ketahui bahwa 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini usia 22 sampai dengan usia 33 itu yang masih kategori milenial, itu tidak sedikit juga yang sudah memutuskan untuk berumah tangga. Tentu dengan segala konsekuensi, tentu dengan segala komitmen yang dibangun oleh masing-masing pasangan tersebut. Tentunya di tengah gejolak akhir tahun 2019 atau awal 2020, negara kita ditimpa badai besar yang bernama COVID-19, yang dimana badai tersebut membuat tidak sedikit banyak masyarakat kita, baik yang levelnya masih milenial atau pemula dalam membina rumah tangga, maupun yang bisa dikatakan sudah punya pengalaman puluhan tahun berumah tangga, sehingga memutuskan untuk berpisah
Tentunya di antara faktor-faktor lainnya, salah satunya adalah ekonomi dan tentunya faktor-faktor lainnya. Di periode tahun ini, Bapernas LDMI, alhamdulillah kami dihuni oleh lulusan-lulusan hukum atau dari Fakultas Hukum dari beberapa pengurus yang ada hari ini, yang dimana diantaranya pun sedang menempuh jenjang PKPA atau bahkan ada yang sudah menjadi advokat tentunya. Penting bagi kami, meskipun kami pada dasarnya adalah lembaga dakwah mahasiswa Islam atau yang bergerak dengan dalam bidang dakwah, tentunya kami memandang perlu karena dakwah bagi kami itu tidak sempit hanya melulu berkaitan tentang bagaimana mengajak orang yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya belum mengenal sholat menjadi mengenal sholat, dan lain sebagainya. Tentu dalam hubungan membina rumah tangga, baik yang sudah berkeluarga hari ini maupun yang akan berumah tangga nantinya, tentunya kami rasa itu perlu untuk mendapatkan ilmu atau wawasan lebih mendalam, yang dimana yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muslikin selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang dimana beliau merupakan yang terakhir ketika sebelum memutuskan apakah suatu pasangan tersebut itu memutuskan untuk berpisah atau bisa rujuk kembali. Tentunya hal-hal itu yang membuat kami para generasi milenial itu penting untuk menyimak dan mengadakan acara-acara ini, karena nantinya hasil dari diskusi kita atau kajian kita pada sore hari ini akan di-upload di YouTube dan juga Instagram, sehingga bisa dilihat oleh seluruh kader-kader TNI ataupun masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, saya ambil yang berapa bulan belakangan ini adalah terjadi perceraiannya putra dari almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Nah, itu bisa dikatakan tergolong masih muda, namun memutuskan untuk berpisah. Tentunya hal-hal itu yang tidak ingin terjadi di generasi-generasi muda yang nanti memutuskan untuk berumah tangga. Terima kasih dari saya, sambutannya hanya itu. Semoga teman-teman dapat mengikuti diskusi ini dari awal hingga selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang telah memberikan sekaligus pengantar ya, Bang. Oke, selanjutnya sobat dakwah sekalian, dimanapun Anda berada, sebelum memasuki acara inti, marilah kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Rahmadani. Kepada Kanda Muhammad Rahmadani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh Bapak Dr. Haji Muslihin yang akan dipandu oleh Direktur Bidang Kajian Strategis Kanda Trisno Wijaya. Kepada Kanda Trisno Wijaya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Arga, Direktur Bidang Kajian Internasional Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam PBHMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Haji Muslikin MH selaku narasumber pada sore hari ini. Yang kami hormati Kanda Gibral selaku MPK LDMI PBHMI. Yang kami hormati Kanda Mulyono selaku Direktur Bakornas LDMI PBHMI. Teman-teman LDMI seluruh Indonesia dan juga anggota Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang hadir baik secara Zoom nantinya maupun secara live di Instagram dan juga YouTube. Baik, untuk mempersingkat waktu pemateri pada sore hari ini kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau Dr. Haji Muslikin MH. Tempat tanggal lahir Demak 17 Agustus 1969. Pendidikan terakhir S3 Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati. Pekerjaan aktivitas beliau pada kesempatan yang berbahagia ini dan seterusnya yaitu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat per 23 Juli 2021. Kemudian riwayat pekerjaan dan jabatan beliau. Pertama, staf Pengadilan Agama Sorong, kedua Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, tiga Hakim Pengadilan Agama Cibinong, keempat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Magelang, kemudian Wakil Ketua Pengadilan Agama Bogor, kemudian Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang, kemudian juga Ketua Pengadilan Agama Jember, dan sekarang menduduki posisi sebagai Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pendidikan dan pelatihan beliau pernah diklat prajabatan golongan 3, kemudian diklat calon hakim, kemudian yang ketiga sertifikasi ekonomi syariah, yang terakhir beliau pernah BIMTEK kompetensi tenaga teknis pengadilan agama. Luar biasa, ini riwayat pekerjaannya beliau, artinya pengalaman beliau banyak dan sering menangani kasus terutama mungkin di bidang perceraian. Maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini sangat cocok beliau poin penting tentang dinamika rumah tangga di kalangan pemuda untuk mencegah perceraian. Bagi teman-teman nantinya yang ingin bertanya kepada beliau bisa menuliskan komentar melalui kolom chat ataupun bisa bertanya langsung ke beliau ketika sesi pemaparan materi beliau telah selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Haji Muslikin MH, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd.
Yang saya hormati Direktur Umum Bakornas LDMI BBHMI, Bapak Muhammad Mulyono. Atau panggilnya apa biasanya? Tadi kok ada yang Kanda, ada yang Mas gitu kan. Kalau kami orang Jawa berarti Mas saja ya. Mas Muhammad Mulyono. Ini juga luar biasa nih. Mas Muhammad Mulyono SH, selaku Direktur Umum Bakornas LDMI BBHMI. Kemudian yang saya hormati juga di sini Mas Arga Barata. Kemudian juga Mas Tresno ya, selaku host saat ini tadi ya. Sebagai apa itu Mas Tresno tadi? Sebagai direktur apa tadi ya? Luar negeri atau apa itu tadi? Mohon maaf kalau memang saya tidak bisa menyebut satu persatu pejabat-pejabat teras ya, Bakornas LDMI BBHMI yang sempat hadir di acara Zoom meeting pada saat ini. Kemudian yang saya hormati juga semua kader-kader HMI, dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti melalui via Zoom meeting atau mungkin via Facebook atau ada yang lain lagi. Kami juga nggak tahu. Jadi prakteknya HMI itu kelihatannya dalam hal untuk media ini luar biasa juga ya. Saya juga tadi juga tiba-tiba buka di WA Group Pengadilan Agama Jakarta Pusat, di Instagramnya WA Jakarta Pusat juga ada kan itu kan. Padahal kami maunya silent saja kan itu kan ya. Saya itu orangnya maunya silent saja itu ya. Oke, dan sempat hadir kali ini juga ini ada wakil Ketua Pengadilan Agama Tegal, Bapak Abdul Rauf ini saya juga hormati. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah, dan mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu pejabat teras dari Bakornas LDMI maupun yang lainnya ya dari BBHMI, mohon dimaafkan. Tapi yang intinya insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini adalah merupakan momen yang sangat membahagiakan ini bagi saya khususnya ya. Ini momen yang sangat membahagiakan. Bagaimana tidak membahagiakan khususnya bagi saya ini. Ini selama saya di ibu kota sebagai Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu memang sudah sering memberikan seminar yang berlevel nasional, tetapi biasanya diikuti oleh instansi-instansi yang terkait dengan pengadilan, misalnya perbankan syariah, gitu kan, atau mungkin yang lain. Gitu. Tetapi hari ini kami diundang oleh aktivis mahasiswa itu kan. Saya itu merupakan tantangan ini. Saya terus terang saya tantangan ini. Yang namanya aktivis mahasiswa itu dalam bayangan saya itu memang mahasiswa itu harus mempunyai cakrawala ke depan. Jadi mikirnya mahasiswa itu harus ke depan, tidak boleh ke belakang. Tapi kalau kayak saya sudah semi middle ini ya, itu biasanya sudah mau mendekati generasi tua atau generasi setengah itu biasanya ya ke depan sedikit, ke belakang banyak kan begitu kan, biasanya begitu. Jadi orientasi orang-orang yang sudah tua biasanya kan ke belakang, bukan ke depan. Gitu. Tetapi kalau generasi muda harus ke depan, harus. Oleh karena itu ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi kami, khususnya bagi instansi kami, Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat khususnya dan umumnya pada seluruh peradilan di Indonesia. Karena apa? Pada kesempatan kali ini kami bisa bersosialisasi tentang apa itu pengadilan agama secara tidak langsung, gitu kan? Bagaimana kewenangannya kan begitu kan? Yang pada kenyataannya nanti juga akan kami kupas itu apa tentang masalah dinamika rumah tangga pemuda untuk masalah pencegahan perceraian itu apakah pas enggak itu di pengadilan agama kan begitu. Ini makanya merupakan tantangan ini, terus terang ini tantangan karena ini adalah bukan terus terang di luar bidang saya, meskipun ada kata-kata perceraian yang di sana yang notabene adalah pekerjaan kami sehari-hari, tapi itu di luar konteks gitu ya, nanti kami akan jelaskan.
Oke, makanya merupakan tantangan. Oleh karena itu, dengan adanya share pengalaman, share ilmu, ya pasti nanti ada sebuah komunikasi. Kalau ada komunikasi, pasti ada semacam feedback. Sanalah nanti akan bertelur sebuah ilmu baru. Itu yang kami harapkan. Jadi itu adalah sudah merupakan jamak bagi kita. Jadi timbulnya ilmu baru itu karena ada komunikasi dan ada feedback dari kita semua. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ini juga kita sudah merupakan membangun kemenangan kecil lah bagi kami. Bagi kita semua, pada sore hari ini yang mengikuti acara Zoom ini, baik secara langsung maupun tidak langsung nanti. Ini adalah sudah membangun kemenangan kecil bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini. Semoga saja kemenangan-kemenangan kecil nanti bisa terus merambat menjadi kemenangan besar sehingga kita bisa meraih apa yang menjadi tujuan kita bersama. Dan mungkin satu kali lagi ini juga akan menjadi best week daripada saya khususnya, ya best week untuk acara semacam ini. Mungkin banyak acara yang kami jalani selama ini. Tapi dalam minggu ini yang berskala nasional itu ini, makanya ini mungkin merupakan best week kami. Kemarin kami juga barusan mengadakan semacam acara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan warga. Kita menyebarkan takjil kemarin kan. Apabila Anda mengikuti postingan-postingan Instagram di PA Pusat, maka di sana juga Anda juga akan bisa mengetahui tentang bagaimana kiprah Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Begitu juga dengan bagaimana kami melayani para pihak yang sekarang sudah kami terapkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus menjadi pengadilan yang Islam. Itu mungkin itu adalah sebuah program yang tidak pernah terpikir oleh kita semua. Nanti Anda semua bisa berkunjung ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sehingga Anda bisa menikmati suasana-suasana yang Islam, yang bisa menenangkan semua pencari keadilan. Sehingga orang-orang yang berangkat dari rumah sudah istilahnya paginya atau pada waktu paginya, malamnya sudah ingin memadamkan api di rumahnya. Kami berusaha agar sampai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hati mereka bisa sejuk begini, bisa nyaman, sehingga yang asalnya mau cerai itu menjadi terbuka kembali, tidak jadi cerai. Oke, itu adalah kami usahakan. Jadi kondusif, suasana kondusif yang Islami yang akan dipraktekkan oleh semua warga Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal melayani. Karena apa? Di kami itu sudah terakreditasi istilahnya WBK, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. WBK dan WBPM dari Kementerian PAN-RB. Jadi insya Allah kami juga akan melakukan selalu yang terbaik dan terbaik di dalam hidup ini agar kita juga nantinya bisa menjadi kenangan yang indah di akhir hayat kita. Oke. Sobat-sobat dakwah semua yang kami muliakan, ini tadi mengikuti dari siapa tadi katanya sobat-sobat dakwah. Oke, kami juga akan menggunakan kata-kata itulah ya. Sobat-sobat dakwah yang kami muliakan semua ini. Insya Allah kami akan memberikan pemaparan, nanti kami akan share itu. Kami hanya satu halaman saja. Dan nanti juga akan kami share itu presentasinya akan kami share. Memang kami orangnya terus terang kami tidak bisa menggunakan PowerPoint yang bagus. Ya, kami hanya bisa meng-share satu halaman yang presentasi kami. Semoga saja nanti bisa mendapat pemikiran yang komprehensif tentang dinamika rumah tangga pemuda dalam rangka untuk pencegahan perceraian. Itu adalah, mohon izin kami akan men-share presentasi saya, dan presentasi saya nanti juga akan kami kirimkan. Insya Allah kami akan kirimkan dalam chat nanti, tapi setelah kami mempresentasikan. Jadi kami juga akan mengkritik, autokritik terhadap itu ya. Jadi kenapa
PPHMI kok meminta saya khususnya ya, ini dalam rangka kapasitas saya berarti ada 2 nanti kapasitas saya, yang semuanya mungkin bukan sama sekali bukan bidang kewenangan saya dan bukan merupakan bidang kajian saya itu. Maka tadi merupakan sebuah tantangan kan gitu. Jadi nanti akan ada semacam autokritik ya. Meskipun di sana ada yang kata-kata perceraian, yang notabene perceraian itu mesti include atau mungkin berkorelasi dengan pengadilan agama di Indonesia. Oke, kami akan share ya untuk gimana? Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Jelas. Iya, Jelas. bisa. Oke. Inilah presentasi kami ya. Presentasi kami hanya 1 halaman ini saja. 1 halaman. Jadi kami tidak pandai untuk membuat PowerPoint dengan PPT, makanya kami akan bikin semacam ini ya. Kami menggunakan mind mapping di sini ya, mind mapping. Jadi kalau kita menggunakan mind mapping, insya Allah pemahaman kita akan menfokus ke sana ya, fokus. Dan kami akan presentasikan. Oke, ya. Mana jelas ya? Sangat jelas atau bisa dibaca? Jelas. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah dinamika rumah tangga pemuda dalam rangka untuk mencegah terjadinya perceraian. Ini adalah menurut kami suatu judul yang mungkin menurut Mas Muhammad Mulyono atau Mas Arga Barata atau Mas Trisno tadi itu pas merupakan kewenangan daripada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat kan begitu kan, intinya kan begitu kan. Tetapi sebetulnya kalau kita kaji bahwa judul itu ada 2 yang harus kita cermati, yaitu 1, dinamika rumah tangga pemuda yang berkaitan dengan masalah perceraian itu juga bukan merupakan bidang kajian saya. Itu kan 1 itu merupakan 1 poin. Jadi dinamika rumah tangga pemuda yang dikaitkan dengan masalah perceraian 1. Kemudian yang kedua adalah masalah pencegahan perceraian. Pencegahan perceraian yang dikaitkan dengan jabatan saya selaku Ketua Pengadilan ini. Jadi ada 2 poin sebetulnya, ada 2 sub di sana, ada 2 subjudul yang masing-masing harus kami jelaskan insya Allah ke depan. Tapi karena memang terus terang ini adalah merupakan barang yang baru bagi kami, meskipun kami juga mempunyai pengalaman sedikit di sana, karena adanya kata-kata perceraian yang diikutkan di dalam subjudul ini, makanya kami beranikan diri untuk bisa memberikan presentasi ini. Semoga saja mudah-mudahan lancar, tidak ada gangguan baik masalah sambungan koneksi maupun yang lain. Oke. Jadi dinamika rumah tangga pemuda dalam rangka bagaimana untuk mencegah terjadinya perceraian. Oke, inilah outline-nya. Outline-nya kami akan bagi menjadi 2. Yang pertama ada dinamika rumah tangga pemuda yang dikaitkan dengan masalah perceraian, yaitu nanti adalah masalah parenting. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya untuk sebuah rumah tangga di kalangan pemuda maupun yang lain itu dalam rangka untuk bisa mencegah terjadinya perceraian. Itu 1 poin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pencegahan perceraian sesuai dengan ada kata-kata perceraian ini, ya, nanti juga akan kami jelaskan
tentang masalah kewenangan pengadilan agama. Apakah memang pengadilan agama itu mempunyai kewenangan untuk pencegahan terhadap perceraian itu kan. Kemudian bagaimana sebab cerai? Sebab cerai nanti juga akan sebab faktor-faktor penyebab perceraian itu apa di pengadilan agama. Ini loh, kami hanya berdasarkan pada faktor-faktor penyebab perceraian inilah nanti kami akan bisa bicara tentang masalah bahwa korelasi antara pencegahan perceraian itu memang bukan masuk dalam lingkup kapasitas spesialisasi kami. Oke, kemudian yang ketiga adalah kategori dan pencegahannya. Jadi ini adalah merupakan ilmu baru bagi kami. Tapi kami akan berusaha untuk bisa share ilmu ini sehingga ada komunikasi dialog di antara kita, ada feedback sehingga muncul ilmu baru lagi. Oke. Kemudian kita akan yang pertama, yaitu outline tentang dinamika rumah tangga pemuda dalam rangka untuk perceraian. Ini kita pertama, oke. Tentang masalah parenting. Tentang masalah parenting, pengasuhan terhadap anak. Oke. Jadi parenting menurut kami itu ada yang namanya tentang parenting, pengasuhan tentang masalah yang bersifat konvensional, dan juga ada parenting yang namanya adalah parenting yang mindful. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu parenting konvensional. Parenting konvensional itu kita semua mungkin sudah pernah mengalami sendiri. Mungkin jadi kita tidak bisa menyebut bahwa parenting konvensional itu kurang bagus atau bagus, tidak bisa kita menyebut hal-hal yang kayak gitu. Tetapi mungkin nanti ada suatu masanya, oh yang konvensional itu bagus, yang mindful itu juga bagus. Jadi dua-duanya kapan kita akan kita gunakan. Jadi konvensional itu artinya adalah sebuah parenting yang sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi keinginan orang tua itulah yang dipaksakan kepada anaknya. Jadi kamu harus begini, kan begitu kan. Jadi orang tua tersebut tidak memahami situasi kondisi anak. Contoh kecil ya, contoh yang mungkin gampang begini. Jadi kalau orang tua misalnya kaya katakanlah mempunyai seorang anak, dan orang tua tersebut menghendaki anaknya harus masuk fakultas ini, misalnya kedokteran, karena dia mampu untuk membiayai sekolah itu kan. Tapi di sisi lain, anaknya tersebut tidak berminat masuk ke sana. Tapi mungkin minatnya malah dia mungkin ahli dakwah kan begitu kan. Bisa jadi kan. Itu kan tidak sesuai kan namanya kan. Tidak sesuai. Makanya konvensional itu adalah sesuai dengan keinginan orang tua dan tidak memahami kondisi sikon anak itu adalah semacam konvensional. Pokoknya harus begini. Itu konvensional. Ini juga literatur yang saya baca itu ya berdasarkan itu apa? Ya pengalaman lah, ada pengalaman pribadi itu ada. Konvensional harus begini. Oke. Nah, jadi ini kalau sistem parenting yang semacam ini biasanya itu kalau pada saat ini, kondisi saat ini mungkin bisa berdampak akan mudah stres baik kepada anak itu sendiri maupun kepada orang tuanya. Itu akan mesti akan berdampak kayak gitu. Karena apa? Anak tidak mau menginginkan keinginan orang tua karena punya pilihan sendiri. Begitu juga anak juga akan mengalami stres. Begitu juga orang tua. Kenapa anak yang sudah kami didik sejak kecil tidak mau menuruti kehendak kami? Itu jadi akan berdampak semacam itu. Itulah yang namanya parenting yang bersifat konvensional. Nah, sekarang bedanya, yang parenting yang bersifat mindful. Mindful itu adalah suatu parenting yang benar-benar mengasuh dengan penuh kesadaran. Memang kita susah lah untuk mengasuh keluarga kita dengan penuh kesadaran itu susah. Karena sekarang ini saja yang namanya gadget itu akan mendistraksi terhadap semua kegiatan kita. Itu harus kita akui. Ya. Kita yang asalnya mau memberikan waktu khusus untuk ke anak ya.
ingin memahami kondisi anak, ingin bisa bercengkrama dengan anak, tetapi justru malah kena gadget, malah antara anak dengan orang tua atau sebaliknya itu malah saling bermain gadget sendiri, saling diam kan gitu. Sehingga untuk mengasuh dengan penuh kesadaran tersebut yang namanya mindful itu adalah susah sekali. Karena kita penuh zaman yang penuh dengan distraksi saat. Bagaimana kita bisa mengasuh dengan penuh kesadaran? Kalau mengasuh dengan penuh kesadaran berarti energi kita, perhatian kita, waktu kita seakan-akan itu hanya penuh di sana. Ya, itu adalah iya Pak, itu mungkin bisa diterapkan. Kalau dulu kan gitu kan, belum ada gadget, kemudian kesibukan kita juga saat ini juga dalam mencari nafkah juga tidak seperti ini zamannya kan begitu. Ya, sebagai contoh saya ini kan berangkat pagi, pulang malam kan itu. Mengasuh penuh kesadaran bagaimana kan itu. Apa memahami kondisi anak atau benar-benar hadir untuk anak itu kan. Itu perlu kita pertanyakan semua. Itu adalah dalam tataran teori kita bicara ini. Jadi mindful itu adalah bagaimana kita mengasuh penuh kesadaran, memahami kondisi anak, benar-benar hadir dalam anak dan mendukung pertumbuhannya. Ya, itu kan. Tapi pada kenyataannya kita banyak terdistraksi seluruh perbuatan kita dengan adanya gadget itu. Akibatnya apa? Bahkan kalau yang namanya mindful, bila diperlukan, orang tua itu harus mengubah sikon dirinya sendiri, tidak seperti yang konvensional tadi. Ini akan berlawan. Jadi sesekali orang tua tersebut juga harus memahami pemikiran anak. Bapak atau ibu saya itu inginnya kayak gini. Kan gitu kan. Kalau ibu menginginkan seperti itu, kami seperti ini. Jadi terkadang orang tua juga bila diperlukan orang tua harus bisa mengubah situasi kondisinya diri sendiri. Itu adalah semacam pendekatan yang parenting bersifat mindful. Lah kuncinya bagaimana agar kita bisa parenting mindful itu adalah kita akan selalu bagaimana bisa mengasah self awareness kita, dan salah satunya untuk bisa mengasah self awareness kita adalah via ibadah. Salah satunya. Bisa jadi mungkin orang yang ahli meditasi dengan meditasi, kan begitu kan. Kita mungkin salah satunya adalah dengan ibadah. Jadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub kan begitu kan. Jadi dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Sepintar apapun orang, kan gitu kan. Tetapi kalau ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya tidak pernah ada, itu dia tidak akan pernah bisa berpikir. Apakah dia S1, S2, S3 atau S10, S20 kan gitu kan. Sekarang ada S22 lagi kan. Itu. Tetapi kalau dia tidak pernah bisa mengendalikan dirinya sendiri, sudah tidak ada apa-apanya. Self awareness, membangun kesadaran diri itu perlu. Memang kita itu bukan tipe-tipe orang yang rahib itu ya, yang sering meditasi gitu kan. Orang yang meditasi kan selalu bisa membangun dirinya sendiri kan. Gitu kan. Karena dia selalu energi, perhatian dan waktunya itu selalu bisa dikendalikan. Tetapi kita tidaklah. Kita mungkin bisa melalui ibadah. Seperti yang kami sebutkan tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah, itu hati kita bisa tenang. Jadi, antara ketenangan, antara kebahagiaan, kalau kami selalu mengatakan di kantor itu, antara ketenangan, antara kebahagiaan dengan produktivitas, itu akan selalu relevan. Gitu kan. Ini Mas Mulyono ini, misalnya punya program LDMI itu ya. Programnya bagus gitu. Tetapi programnya tidak mengadopsi suatu kebahagiaan terhadap anggota-anggotanya, pasti tidak akan pernah produktif. Karena menurut berdasarkan riset, antara kebahagiaan, ketenangan dengan produktivitas itu sinkron. Semakin orang bahagia, semakin orang tenang, itu akan semakin produktif. Begitu juga semakin dia produktif, maka dia akan semakin baik. Makanya kan kita banyak tahu lah. Jadi
Mengapa orang yang semakin sukses akan cenderung semakin sukses, orang sukses itu akan cenderung semakin sukses. Tetapi orang gagal itu cenderung juga akan nyungsep kan gitu kan. Itu kan apa? Karena di dalam mindsetnya itu sudah kita itu berpikirnya itu sudah lain kan. Mindsetnya yang lain. Kan dalam surat apa itu? Wahadina najdain. Kami telah memberikan 2 jalan. Kan itu. Ada itu dalam surat la uqsimu bihadzal balad wa anta halum bihadzal balad itu. Terus wahadina najdain, kami telah menunjukkan kepada kamu 2 pilihan kan itu. Pilihan berarti kalau Allah menunjukkan 2 pilihan berarti ada 2 jalan di sana. 2 jalan berarti ada jalan yang bagus, ada jalan yang kurang bagus. Tapi di dalam ayat seterusnya wahadina balak tahamal aqobah. Jadi jalan yang menaik, jalan yang mendaki, itu kata Allah, itulah jalan yang mendaki, itu adalah jalan yang menurut kita adalah jalan yang bagus. Karena apa? Jadi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, kok jalannya kok hanya biasa-biasa saja, itu perlu dipertanyakan. Tetapi kalau jalan Anda sudah mendaki, pasti dalam setiap dakian akan ada puncak nanti. Anda kalau mendaki, pasti di sana ada puncak kan? Kalau sudah kita di puncak itu melihat bawah itu enak, lembah. Tetapi kalau Anda jalannya kok biasa saja, apalagi jalan nurun, nah sudah tidak akan pernah menjadi top leader. Kan itu kan. Jadi mindset kita itu harus mindset yang selalu berpikir positif. Karena kalau sudah kita pikirannya sudah selalu positif, pasti nanti responnya, perbuatan kita juga akan selalu positif. Makanya orang sukses akan semakin sukses karena dia selalu positif terus. Inilah kuncinya adalah self awareness kita bisa kita berbagi dengan ketenangan. Kemudian ini adalah parenting yang ini. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya kan gitu. Langkah-langkahnya, mohon izin, kami diberikan waktu berapa menit ini? Ini soalnya dari satu sesi belum selesai. Nanti belum sesi yang lain. Berapa menit? Kami diberikan waktu. Mohon izin, host, moderator. Kami diberikan waktu berapa menit? Setengah jam lagi, Pak. Setengah jam lagi. Sampai jam 5. Oh, kami presentasi bisa sampai jam 5. Siapa? Oke. Jadi supaya tidak buru-buru. Kalau kami sekarang 5 menit juga sudah selesai juga bisa kan begitu. Oke. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah yang untuk mencapai yang mindful tadi, agendakan waktu yang berkualitas. Ini perlu. Maksudnya bagaimana? Jadi contoh kami. Kami berangkat jam 6 pagi, sebelum jam 6 bahkan. Kan itu kan. Langsung pulang juga jam 6. Bagaimana kami bisa semacam tadi yang untuk dalam mindful itu tadi ini kita ulangi lagi, mengasuh penuh dengan kesadaran, memahami kondisi anak, benar-benar hadir untuk anak kan itu kan. Nah, padahal kita adalah ingin mengagendakan waktu yang berkualitas. Padahal untuk waktu yang berkualitas itu sendiri susahnya bukan main kan, apalagi di zaman yang distraksi ini kan, karena adanya gadget kan. Bahkan kita sudah mengagendakan waktu yang berkualitas, tiba-tiba di dalam misalnya di dalam makan bersama, tiba-tiba malah ayahnya, anaknya malah sama-sama pegang HP kan gitu kan. Apakah itu agenda waktu yang berkualitas kan enggak? Jadi agenda waktu yang berkualitas itu memang benar-benar suatu agenda waktu yang dimana kita semua itu penuh dengan kesadaran diri, bisa berkomunikasi yang intens, sehingga memang benar-benar itu adalah berkualitas meskipun itu tidak lama. Ini agenda kan waktu berkualitas. Jadi yang tahu adalah para orang tua kita. Kita sebagai orang tua mungkin tahu bagaimana cara untuk mengagendakan waktu yang berkualitas itu untuk anak-anak kita. Kemudian yang langkah kedua adalah bagaimana untuk meningkatkan ketahanan batin spiritual. Ya ini kan. Jadi seperti tadi, untuk meningkatkan ketahanan batin spiritual itu memang juga harus ada suri toladan, dari orang tua pada anak-anaknya. Kalau ketahanan batin atau spiritual kita sudah kurang bagus, ya sudah nanti juga ke bawahnya ke anak-anak kita juga akan sama.
Ya, sebagai informasi saja, biasanya. Jadi perceraian di rumah, di pengadilan itu, kalau kita tanya, pasti kebanyakan sholatnya pada bolong. Sholatnya pada bolong. Jadi semakin ketahanan batin kita, spiritual kita itu keropos, ya sudah. Pasti ya terjadi hampir 75% kalau ditanya, pasti kayak gitu. Anda pasti bolong. Jadi kalau kami misalnya menyidang itu langsung bisa menebak itu. Anda tidak, sholatnya tidak lengkap gitu. Padahal ini cuma nebak-nebak, tapi juga pada kenyataannya. Jadi orang-orang yang datang ke pengadilan itu rata-rata itu ketahanan spiritualnya itu goyah. Jadi makanya meningkatkan ketahanan batin spiritual itu adalah langkah, salah satu langkah yang harus kita agendakan untuk keluarga kita agar bisa menjadi suratul dunia. Kemudian ini, dia meningkatkan kasih sayang dan empati. Ya, kita juga memang harus. Contohnya bagaimana? Contohnya begini saja. Peluk dia apabila dia sedang sedih. Pernahkah kita? Misalnya anak kita sedang sedih, atau mungkin istri kita sedang sedih, peluk saja dia. Itu pasti akan meningkatkan kasih sayang dan empati. Itu semua langkah-langkah parenting yang mindful itu adalah langkah-langkah. Perlulah anak kita dekat. Istri kita juga dekat. Apabila dia sedang sedih. Pasti dengan dekapan kita pasti nanti akan ada timbul ketenangan. Intinya adalah tenang, kebahagiaan. Kalau semuanya sudah bisa cair, asalnya bila sedih kan kita peluk, kemudian sudah sedihnya bisa mencair, menjadi keadaan normal, kemudian pasti akan timbul kebahagiaan. Itu langkah-langkahnya untuk meningkatkan kasih sayang. Ini hanya berdasarkan pengalaman saja, pengalaman. Makanya ini adalah bagi kami adalah ilmu baru. Nanti mungkin banyak masukan-masukan dari para sobat-sobat dakwah yang ada di media ini. Pasti banyak. Kalau saya sedang sedih, orang tua saya sedang kayak gini, atau anak saya biasanya melakukan ini, ya itu adalah ilmu. Nanti akan ada semacam feedback dari kita. Pernahkah kita memuji anak kita? Puji dia. Jangan kita marahi terus. Harus sekali kita. Karena memang setiap orang itu adalah butuh yang namanya pujian. Kalau kita tidak siap untuk dipuji, makanya kita susah untuk bisa berhasil. Ya, itu salah satu kesuksesan seorang itu adalah karena pujian. Meskipun pujian itu tertinggi, alhamdulillah itu hanya milik Allah. Tetapi pujian itu apabila kita siap untuk menerima pujian, itu langkah untuk kesuksesan itu juga susah. Karena pujian itu terkadang juga akan bisa membangkitkan kita untuk naik level yang berikut. Kita puji untuk meningkatkan kasih sayang, empati. Dan kita juga harus gentleman. Kita harus akui kesalahan kita. Apabila kita salah, jangan kita tidak mau mengakui di depan keluarga. Akui. Itu salah satu meningkatkan kasih sayang dan empati di mata keluarga. Oke, ini ingat ini. Jika orang tua stres, maka itu juga akan berdampak kepada anak. Anak juga akan merasa tertekan. Anda sebagai panutan, misalnya Anda semua sebagai panutan, sebagai orang tua, Anda stres. Pasti itu akan berdampak kepada anak. Anak juga akan merasa tertekan. Ini harus dicatat. Misalnya Anda marah sebagai orang tua, bila orang tua itu marah, makanya anak juga akan merasa takut. Atau bahkan malah ikut marah. Nah ini yang susah nanti kan. Anda marah, anak marah bisa bertengkar kan? Bisa bertengkar itu. Ini harus sebagai acuan. Ini adalah karena apa? Karena intinya psikologis orang tua itu pasti akan juga mempengaruhi psikologis anak. Ini. Makanya
sebagai orang tua di sini hati-hati kan itu. Kalau misalnya pas marah, pas sedih, sudah jangan ditampakkan ke anak gitu. Inilah menurut kami langkah-langkah yang semacam ini yang sederhana saja menurut kami. Yang sederhana inilah yang bisa salah satu kunci atau kiat untuk mencegah terjadinya perceraian itu adalah pencegahan dari keluarga. Jadi untuk mencegah perceraian di lingkungan keluarga kita ini saja dikembangkan. Salah satu kiat saja. Jadi bukan hanya istilahnya kalau dari yang memberikan judul ini tidak harus di pengadilan karena pengadilan itu tidak berwenang untuk mencegah perceraian itu kan gitu kan. Yang mencegah itu adalah dari keluarga. Tetapi kata-kata mencegah itu biasanya memang tidak tampak gitu, tidak akan berdampak ya. Tidak akan terlihat gitu kan. Mencegah. Orang misalnya Jakarta misalnya banjir katakan untuk mencegah kebanjiran itu kan apakah langsung di Jakarta langsung sebagai sumber banjir contoh misalnya saja contoh. Itu kan tidak bisa hanya menyalahkan Jakarta yang tidak bisa mengurus banjir itu. Tapi kan harus ada sebabnya apa kan begitu kan? Oh, sebabnya mungkin masyarakatnya di sana di tataran hulunya air itu tidak patuh terhadap AMDAL misalnya. Tidak ada reboisasi lagi atau mungkin kebijakan planologinya dari Pemda setempat kurang bagus kan bisa saja kan atau kesadaran masyarakat kurang banyak orang yang membuang sampah sembarangan kan gitu. Itu adalah pencegahan itu memang tidak terlihat kan tidak terlihat ini juga gitu salah satu kiat pencegahan via keluarga itu adalah langkah-langkahnya kayak gini ini adalah yang namanya bisa kita terapkan dalam dinamika rumah tangga pemuda dalam mengantisipasi terjadinya perceraian ini. Salah satu ini hanya tes kecil saja, apa itu berdasarkan pengalaman saya saja, yang mungkin nanti ada yang pakar dari keluarga, hukum keluarga yang dari sosiolog atau mungkin dari ahli-ahli yang dari itu psikolog gitu bisa memberikan yang lain, masukan yang lain. Bagaimana untuk mencegah perceraian dari sisi sosiologi kan itu orang yang dari ekonom bagaimana mencegah perceraian dari segi ekonomi kan itu kan bisa saja kan jangan semua diserahkan ke pengadilan kan itu untuk mencegah padahal pengadilan tidak punya kewenangan untuk itu kan sedangkan judul yang diberikan kepada saya adalah untuk mencegah perceraian gitu kan makanya itu adalah hal baru bagi kami itu hal baru kami tidak berwenang untuk mencegah perceraian di sana ya. Oke, kalau tidak percaya, mari kita buka season yang kedua ini ya. Jadi tentang pencegahan perceraian. Apakah memang kewenangan pengadilan agama kan? Kenapa? Kalau sedikit-sedikit masalah perceraian itu kan selalu di pengadilan agama. Memang pengadilan agama itu memang sumbernya perceraian. Tapi apakah dia diberi kewenangan untuk mencegah kan? Itu pertanyaannya. Oke, kita akan buka. Seterusnya, oke. Jadi inilah satu season ya dinamika rumah tangga pemuda di dalam rangka untuk mencegah perceraian yang hanya sekelumit saja lah. Ini hanya sumbangsih berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Oke. Sekarang outline yang untuk pencegahan perceraian ini kami akan juga menjelaskan tentang kewenangan pengadilan agama. Sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, kami bahagia sekali. Kami merupakan momen yang membahagiakan bagi kami karena kami bisa bersosialisasi sekarang. Nah, jadi masyarakat itu tahunya bahwa pengadilan agama itu kewenangannya itu hanya perceraian, tapi mungkin ada yang lebih daripada itu. Dan kami akan dalam membahas ini adalah adanya pencegahan perceraian, masalah kewenangan, masalah faktor-faktor penyebab perceraian. Ini saya tahu ini faktor-faktor penyebab perceraian kami tahu. Kemudian kategori dan pencegahannya. Dan ini adalah menurut kami adalah ilmu yang baru semua. Oke. Jadi kayak misalnya terjadi kebakaran gitu kan. Bagaimana untuk mencegah terjadinya kebakaran kan itu kan. Jadi untuk mencegah terjadinya kebakaran ya harus ada tutorial bagaimana cara menyalakan lampu misalnya kan gitu. Ada pegawai PLN yang kata manajemennya dalam menangani masalah semua kabel bagus kan itu kan tidak terlihat kalau mencegah itu tidak terlihat
seperti tadi kan untuk mencegah perceraian dari keluarga kan tidak terlihat itu. Tidak terlihat. Tetapi kita semua adalah berpartisipasi, bisa berpartisipasi. Oke, sekarang pencegahan perceraian dari kacamata saya selaku Ketua Pengadilan Agama. Ini bagaimana? Kan gitu kan. Oke, ini kita langsung. Nah, ini kewenangan ini. Kewenangan Pengadilan Agama Jakarta, kewenangan Pengadilan Agama seluruh Indonesia, itu kewenangannya hanya ini saja. Jadi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ya, perkara-perkara antara orang Islam, terutama ya. Jadi kewenangan kami di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama yang lain, itu kewenangannya hanya ini, memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara antara orang Islam. Meliputi apa semua? Meliputi perkawinan. Ada perkawinan, jadi semua masalah-masalah perkawinan kami bisa meriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Perkawinan. Dan yang kita bahas di sini adalah perkawinan itu adalah hanya masalah cerai talak, dan cerai gugat. Ini hanya dua. Padahal perkawinan yang ada di dalam undang-undang itu poinnya ada 22. Ada 22 macam kalau tidak salah. Di sana kalau perkawinan itu masalah, misalnya adanya masalah sengketa harta bersama, ada masalah penetapan nikah, ada masalah anak, kan itu banyak, ada 22. Tetapi yang kita bahas kalau masalah perceraian adalah identik Pengadilan Agama hanya masalah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak itu adalah yang mengajukan adalah laki-laki. Apabila laki-laki yang mengajukan ke pengadilan itu yang mengajukan adalah laki-laki, itu namanya cerai talak. Kemudian apabila yang mengajukan perempuan itu namanya adalah cerai gugat. Makanya di sini adalah meliput perkawinan, cerai talak, cerai gugat, ada juga masalah poligami ya. Bagi bapak-bapak bisa ajukan ke pengadilan gitu kan. Jadi tidak hanya cerai talak, cerai gugat, tapi ada juga poligami kan gitu kan. Dan lain-lain. Makanya kami ini adalah dan lain-lain, masalah perceraian ya. Dan lain-lain. Kemudian ada juga masalah waris, ada masalah wakaf, ada masalah wasiat, perkara-perkara itu, ada masalah hibah, ada masalah zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir adalah masalah ekonomi syariah. Jadi masalah-masalah perbankan syariah bisa diajukan kalau ada yang mempunyai masalah ke Pengadilan Agama. Jadi banyak sebetulnya kewenangan kami di Pengadilan Agama itu di dalam menangani seluruh kasus yang dialami oleh orang-orang Muslim. Jadi biasanya kami itu pernah diundang oleh perbankan untuk bicara tentang masalah ekonomi syariah, kan itu. Bagaimana masalah eksekusinya, masalah hak tanggungan dan lain semua. Jadi itu adalah kewenangan kami. Makanya yang ini yang sampaikan, judul yang disampaikan kepada kami itu ya ada setengah lah, mungkin 1/4 yang merupakan kewenangan kami. Karena ada kata-kata perceraian di sana kan. Oke, kita lanjut ya. Inilah PA. PA itu adalah Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama saat ini adalah dalam tanda kutip ini ada sumber perceraian ya. Sumber perceraiannya itu ada di Pengadilan Agama. Jadi kalau ada banjir kan itu sumbernya di mana kan itu. Katakanlah di Jakarta, tapi penyebabnya gitu kan. Apakah pencegahannya itu ada di PA? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Memang sumbernya ada di kita. Jadi semua perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama yang dilakukan oleh LSM itu adalah sah, kan itu kan sah. Tetapi kalau yang tidak dilakukan di luar pengadilan itu dianggap tidak sah. Itu adalah sumbernya, adanya perceraian itu sumbernya dalam tanda kutip ini adalah ada di PA. Nah, jadi semua muara masalah rumah tangga, perkawinan, itu muaranya ada di Pengadilan Agama. Ya, ini muaranya. Muara masalah rumah tangga, khususnya perkawinan, itu muaranya ada di Pengadilan Agama. Masalah perkawinan tadi banyak sekali. Ada yang masalah poligami kan masalah. Itu ada di PA. Mau melakukan poligami harus ke PA. Ada mau menggugat harta bersama harus ke PA. Ada yang mau anak harus ke PA. Ya. Semuanya
masalah perkawinan ada di muaranya. Ya. Tapi mengapa masalah mencegah perceraian itu tidak merupakan kewenangan kami? Jadi mengapa masalah untuk mencegah perceraian itu bukan wewenang kami? Makanya ini adalah ilmu baru bagi kami. Ya. Karena kewenangan kami hanya masalah perkawinan dan seluruh permasalahan perkawinan itu bisa diselesaikan ke kami. Tetapi untuk masalah mencegah perceraian itu bukan kewenangan kami. Makanya kami disuruh di sini untuk bercerita tentang pencegahan perceraian itu adalah merupakan ilmu baru bagi kami. Tapi yang lebih aneh lagi kalau masalah perceraian, perkawinan ini justru ini karena apa ya? Ini mohon maaf. Ini karena apa? Masalah pencegahan perceraian itu tidak dalam ranah kami. Karena apa? Kami itu dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan itu hanya ada 3 ini saja, mengabulkan, menolak, dan dinyatakan tidak diterima. Jadi misalnya ada orang yang mau bercerai, masuk ke pengadilan agama kan itu kan, bertemu dengan kami tidak bisa mencegah itu, tidak bisa mencegah. Apabila dia sesuai dengan prosedur, bisa membuktikan semuanya dengan jelas, makanya pasti produk kami adalah akan kita kabulkan. Oh berarti memang pengadilan agama itu adalah sumber perceraian di sana, kan gitu kan? Larinya ke sini. Oh, kalau dia tidak bisa membuktikan, makanya akan kita tolak. Kalau tidak diterima, berarti ada hal-hal yang bersifat teknis di dalam gugatannya yang juga akan kita tidak terima. Bukan. Jadi kita tidak mempunyai kewenangan di sana untuk mencegah terjadinya perceraian di sana. Tidak mempunyai kewenangan di sana. Tetapi kalau mencegah terjadinya perkawinan itu malah ada. Ini sebaliknya. Kalau ada orang yang mengadukan kepada kami untuk mencegah terjadinya perkawinan, malah ada di kami. Karena apa? Pencegahan perkawinan itu merupakan kewenangan kami. Pencegahan perkawinan itu adalah salah satu adalah dari item yang terdiri dari perkawinan itu sendiri. Pencegahan perkawinan itu ada di kami. Jadi contohnya orang yang mencegah terjadinya perkawinan itu apabila syarat-syarat untuk melakukan perkawinan itu tidak terpenuhi. Itu bisa dicegah itu. Diajukan kepada kami. Tapi kalau mencegah perceraian nggak ada. Itu kan itu. Jadi kalau untuk mencegah perkawinan bisa, kami akan tangan kan gitu kan. Karena apa? Mungkin syarat-syarat tidak terpenuhi. Misalnya umur kurang dari 19 tahun sekarang kan. Aturan yang baru semuanya kan harus umurnya 19 tahun. Apabila misalnya ada, tapi kemudian sekarang tidak ada lagi pejabat yang berani untuk menikahkan, misalnya di KUA yang di bawah 19 tahun, tanpa adanya putusan dari penetapan dari pengadilan nggak akan berani, karena sudah tertib. Gitu juga misalnya ada yang perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, misalnya masih ada hubungan darah, gitu kan? Ada hubungan darah lurus atas atau ke bawah, gitu kan, anak, itu lurus ke atas, lurus ke bawah, tidak bisa juga. Kemudian hubungan menyamping saudara, ini untuk mencegah terjadinya perkawinan kayak gini bisa diajukan kepada kami. Mungkin ada hubungan semenda, ya, ada hubungan sesusuan, gitu kan. Misalnya hubungan sesusuan si A sama si B itu mau menikah. Padahal ada orang yang tahu bahwa istrinya itu dulu atau suaminya, calon istrinya atau calon suaminya dulu itu pernah itu disusui sama ibunya dia kan itu kan. Tapi yang bersangkutan tidak tahu, itu bisa diajukan kepada kami untuk mencegah terjadinya perkawinannya. Itu artinya kayak ini. Mencegah. Misalnya saudara dengan istri, ada yang mau menikah dengan bibi misalnya. Oh itu masih bibinya kok, kenapa dinikah? Itu bisa diajukan. Mencegah. Itu salah satunya adalah kayak ini. Jadi masih terikat pernikahan dengan orang lain gitu kan. Dia masih istrinya atau istrinya orang lain, kemudian dinikahi sama itu kan bisa juga kita ajukan pencegahannya, tapi bukan pencegahan perceraian kan, pencegahan perkawinan. Nah, ini adalah kemudian dalam masa idah itu juga bisa kita ajukan. Itu adalah istilahnya adalah kita memang pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap perceraian. Tetapi kalau pencegahan terhadap perkawinan, oke. Makanya kami adalah ini barang baru tadi.
Kami juga harus. Apalagi kalau kami memahami bahwa itu ada 2 subjudul yang dikasihkan kepada kami kan gitu. Tapi mungkin maunya panitia bagaimana pemuda itu agar dipersulit untuk cerai kan gitu kan, rumah tangganya kan. Padahal tidak sesimpel itu. Maksudnya kan tidak sesimpel itu kan. Tidak akan sesimpel itu. Bicaranya tidak akan sesimpel itu kan gitu. Kami mengacu ya hanya 2 tadi kan. Jadi yang dinamika rumah tangga pemuda itu dalam satu sub judul, kemudian pencegahan perceraian juga satu judul. Oke, itu adalah oke. Sekarang ini yang sebab-sebab perceraian, ya faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian ini kami punya kan itu. Makanya berdasarkan inilah kami berani meng-ACC bahwa oke, nanti kami akan memberikan apa namanya materi lah di dalam LTMI Bakornas LTMI ini. Kami mau itu juga kami pelajari. Itu tidak kami ACC, makanya jawabannya agak lambat karena memang kami juga kesibukannya juga luar biasa. Makanya mungkin jawabannya dari kami disposisinya itu surat juga agak terlambat kan begitu. Jadi kami hanya mempunyai faktor-faktor penyebab perceraian itu apa. Lah itu kan. Kalau misalnya terjadi banjir, faktor-faktor penyebab terjadinya banjir itu apa? Kalau kita sudah tahu faktor-faktor penyebab terjadinya banjir, otomatis kita akan bisa menganalisa pencegahannya kan begitu. Kalau kita tahu faktor-faktor penyebab perceraian, itu mungkin kita akan bisa menganalisa, oh cara pencegahan perceraian itu begini, kan begitu. Kalau terjadinya banjir, oh karena di sana tidak ada reboisasi, kesadaran masyarakat kurang, banyak orang yang membuang sampah di kali, di sungai sembarangan, kan itu, atau mungkin karena kebijakan dalam planologinya tidak menerapkan AMDAL, kan bisa banyak, itu kan. Faktornya apa? Faktor penyebab perceraian. Inilah faktor-faktor penyebab perceraian yang ini adalah data aktual, terupdate di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oke, bisa. Oke. Bisa dilihat ya. Faktor terjadinya perceraian. Bisa dilihat ya. Ya. Jadi faktor-faktor penyebab terjadi perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat bulan April sampai bulan April tahun 2022. Ini faktor. Jadi faktor kasus zina. Halo? 1 menit lagi, Pak. Mohon izin. Oh, 1 menit. Oke. Kalau kayak ini faktor-faktor. Faktornya 1 menit lagi waktunya ya. Oke. Ini faktor-faktor. Kemudian kami akan teruskan. Inilah. Kemudian kita kategorikan faktor-faktor tadi. Ada yang aspek religius di sana, ada yang aspek sosial ekonomi, ada yang pendidikan, ada yang budaya, ya, ada yang dari pengadilan agama. Pengadilan agama itu hanya masalah mediasi saja. Mediasi pun di luar struktur kami, lembaga di luar pengadilan. Oke. Pencegahannya bagaimana kalau ini aspek religius? Ini harus melibatkan kerjasama lintas sektoral di sana. Misalnya Kemenak, kita organisasi keislaman masuk di sana, pencegahannya. Iya. Kemudian kalau sosial ekonomi, Mensos misalnya Dinsos, misalnya ada Kemen Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini masalah cek ekonomi rumah tangga. Ekonomi itu biasanya kalau faktor ekonomi suami itu tidak bekerja ganda, bisa terjadi cerai. Kemudian penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami. Ini banyak ini terjadi cerai itu, ya. Itu faktor ekonomi, ya. Kemudian ada Kemenak, itu faktor pencegahannya di. Kemudian perguruan tinggi. Kemudian ada lembaga pemberdayaan masyarakat. Bisa kita libatkan juga di dalam sosial ekonomi. Ada yang faktor pendidikan, kawin paksa dan KDRT, Kemendikbud, bisa kita jadikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bisa KDRT ke sana. Ada perguruan tinggi, ada pendewasaan usia perkawinan, ini perlu pencegahan, harus usia perkawinan, bisa supaya tidak terjadi. Kalau budaya bisa di penjara, catat badan, itu bisa kita penguatan diri, meningkatkan penguatan diri untuk membangun karakter dan motivasi hidup. Ini untuk budaya, bisa di penjara atau cacat badan. Kemudian kalau pengadilan agama hanya satu saja, di sana ada lembaga mediasi. Ya, kita optimalkan lembaga mediasi. Inilah dalam pencegahannya ini. Jadi
pencegahannya intinya adalah pencegahan perceraian harus melibatkan semua stakeholder terkait. WA tidak mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut. Itu intinya ya. Jadi ini adalah tantangan kami. Oke, terima kasih atas waktunya dan kami akhiri. Sekian, mudah-mudahan ada feedback dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Dr. Haji Muhlisin MH yang telah memberikan pemaparannya kepada kita semua berkenaan dengan dinamika dalam rumah tangga pemuda untuk mencegah perceraian. Materi yang sangat menarik karena memang waktunya kurang, Pak ya. Mohon maaf, waktunya terbatas. Ya, karena memang kita di berbagai macam daerah ya, terutama di Kota Malang sebentar lagi akan melaksanakan berbuka puasa. Kemudian di tempat-tempat yang lain juga mungkin akan melaksanakan berbuka puasa juga. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman yang ingin mungkin sharing ataupun bertanya kepada beliau berkenaan dengan materi yang disampaikan beliau, kami persilakan bisa langsung berbicara ataupun bisa melalui chatting. Silakan kepada teman-teman. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya, saya duluan Pak ya, yang bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Haji Muhlisin MH. Ini terkait Muslikin. Iya, Muslikin. Iya. Pertanyaan saya terkait dengan kewenangan pengadilan agama. Kenapa pengadilan agama itu tidak mencegah perceraian? Ini suatu pertanyaan gitu Pak. Tapi mencegah perkawinan bisa. Ya boleh saja karena memang pembuat undang-undang ya, pasti kembalinya ke sana. Tapi saya ingin mengutip lagi ini pendapat Bapak sendiri, kenapa itu pengadilan agama tidak mempunyai wewenang untuk mencegah perceraian tersebut. Padahal kita ketahui bahwa pengadilan agama punya kewenangan untuk mencegah perkawinan. Apakah ada pendapat hukum tersendiri nih dari Bapak selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat? Monggo, Pak. Oke, terima kasih Mas Tresno. Memang sebetulnya jawabannya sudah dijawab sama Mas Tresno tadi kan. Ya, betul. Memang kewenangan kami hanya untuk mencegah terjadinya perkawinan dan untuk mencegah terjadinya perceraian sesuai dengan undang-undang yang telah diamanatkan kepada kami itu memang tidak bisa kan gitu. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya harus kita luruskan tadi. Jadi tidak semua perceraian itu langsung menuju kepada pengadilan agama. Ternyata setelah kita kupas tuntas dan kita runut satu persatu, ternyata itu adalah bukan terkait dengan pengadilan agama. Pengadilan agama untuk mencegah perceraian itu hanya ada jalan yang kecil sekali di sana. Memang setiap hakim di dalam menyidangkan perkara perceraian itu setiap sidang itu selalu dinasihati. Dan sebelum terjadinya persidangan itu ada yang namanya lembaga mediasi. Jadi di masing-masing pengadilan agama itu ada yang namanya lembaga mediasi. Tetapi mediasi itu di pengadilan agama juga kecil sekali hasilnya. Jadi memang yang paling urgen untuk mencegah terjadinya perceraian itu ya dimulai sejak dini. Misalnya kalau misalnya Kemenak ada BP4 itu kan, tapi orang-orang itu tidak mau tahu biasanya apa itu harus ke BP4 misalnya untuk dinasihati. Sebenarnya kan itu kan sebuah lembaga yang bisa kita optimalkan. Juga ada lembaga-lembaga lain mungkin di LDHMI mungkin juga ada lembaga dakwah yang untuk menceramai orang yang sedang broken kan, itu kan bisa jadi kan, itu lembaga-lembaga keislaman itu juga mungkin juga ada. Tetapi yang kami tahu adalah lembaga-lembaga yang berhak untuk menasihati penasihatan itu adalah BP4 itu yang kami tahu kan itu, dan itu ada di bawah Kemenak dan itu sampai ke kecamatan adanya. Tetapi kemungkinan masyarakat itu juga kalau sudah terjadi
rumah tangganya sudah kacau, ya sudah maunya langsung cepat selesai. Tapi belum tentu kalau ke pengadilan itu juga selesai, belum tentu juga. Kalau dia bisa membuktikan semuanya akan kita kabulkan. Tetapi kita tidak bisa untuk mencegahnya. Itu saja. Jadi pencegahan itu memang kami tidak ada. Hanya lembaga mediasi itulah satu-satunya benteng terakhir rumah tangga itu akan langgeng atau tidak. Itu di lembaga mediasi. Dan penasihatan untuk perkawinan itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi mulai sidang pertama sampai putusan mau diketok itu masih kita nasihati terus. Tapi orang tersebut juga kebanyakan tidak bergeming. Maunya cerai saja. Itu Mas Trisno, Mas ya. Itu adalah pengalaman kami selama di Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang lain yang ingin bertanya. Namun sedikit sharing saja Pak. Seberapa besar itu pengaruh kedua orang tua ketika anaknya itu diminta bercerai gitu Pak. Jadi kan terkadang kan perceraian itu tidak hanya dilibatkan oleh kedua belah pihak, tapi ada juga pihak keluarga yang menuntut untuk mereka bercerai. Mungkin Bapak mengalami hal-hal yang seperti ini. Oke, biasanya gini Mas Trisno, dalam prakteknya kami pasti akan memanggil kedua belah pihak orang tua. Kami akan dengar semuanya itu. Dan kami akan dengar keterangan dari pihak kedua orang tua. Dan itu adalah kayak bersifat imperatif gitu. Kalau masalah-masalah sikok ya, masalah-masalah yang rumah tangga pecah, itu kami harus mendengar dari keterangan pihak keluarga. Itu adalah wajib. Makanya kita menceraikan pasangan itu juga tidak asal kan gitu. Kita juga sebetulnya dari segi preventif untuk pencegahan itu ada. Tetapi pada kenyataannya bahkan orang tua masing-masing pihak itu juga kebanyakan sudah menghendaki kayak itu biasanya yang terjadi kayak itu. Padahal kita sudah melakukan preventif yang luar biasa di dalam masalah menangani perkara-perkara perceraian itu. Karena kita tahu kalau perceraian itu tidak ada penumpangnya nggak masalah kan gitu kan? Karena ini mobil ini sudah banyak penumpangnya kan gitu kan? Sudah banyak penumpangnya. Nah, kalau kita ceraikan sudah banyak penumpangnya, terus penumpangnya mau dibawa kemana, mau ditaruh di mana kan begitu? Pasti ini akan berakibat kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang dari broken home itu menurut penelitian juga katanya juga dalam tanda kutip juga kurang bagus ke depannya. Tapi kami juga belum pernah melakukan kajian itu, tapi kami hanya membaca. Jadi anak-anak yang dari keluarga broken home pasti akan ada yang namanya keterbelahan jiwa, ada ke depannya pasti ada. Jadi menanti anak tersebut kurang pede, minder, itu pasti ada. Jadi ke depan itu mereka pada saat mau cerai itu tidak memikirkan lagi anak-anak. Biasanya. Jadi ya hanya sebatas mereka bisa memecahkan kementerian rumah tangga yang mungkin bukan seperti rumahku adalah surgaku, tapi malah sebaliknya rumahku adalah kayak neraka kan gitu kan. Iya. Itu memang terjadi. Makanya Mas Trisno dan teman-teman HMI lainnya yang ada di Zoom ini sudahlah jangan sesekali Anda berurusan dengan pengadilan agama. itu harapan kami. Jadi semakin sedikit perkara di pengadilan agama, berarti proses pencegahan orang yang mau ke pengadilan agama melalui organisasi-organisasi keselamatan, melalui instansi-instansi terkait itu berarti sukses. Kan gitu kan? Gitu. Tapi semakin banyak perkara yang ke pengadilan agama, berarti mungkin juga lembaga-lembaga yang kayak Mas Trisno itu keislaman itu juga perlu dipertanyakan lagi kan. Kontribusinya kepada masyarakat kan gitu kan itu. Makanya itu adalah hal-hal yang menurut kita adalah wajar lah kita mempertanyakan semacam. Memang kita juga mempunyai masalah perceraian itu adalah bukan hanya satu stakeholder saja, tapi keseluruhan stakeholder harus terlibat dalam rangka pencegahan perceraian. Oke, Mas. Siap, terima kasih banyak Pak Muslikin. Monggo, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada Pak Direktur, silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Moderator, Mas Trisno Wijaya. Izin Pak Dr. Haji Muslikin MH, kami ingin bertanya Pak. Jadi sepengalaman Bapak selama menjadi hakim anggota sampai menduduki di posisi hari ini sebagai Ketua Pengadilan Agama,
kami meminta pesan atau nasihat dari Bapak untuk kami yang notabene kami masih muda, yang mungkin kedepannya berkeinginan berumah tangga, ada tidak kiat-kiat yang bisa membuat sebuah rumah tangga itu jauh dari kata pisah nantinya. Gitu. Tentunya Bapak sudah banyak menghadapi berbagai macam generasi ketika di persidangan tentunya. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, Mas Maulana, ini pertanyaan yang bagus juga ya, pertanyaan yang bagus. Ini kami juga akan menjawabnya berdasarkan itu saja, berdasarkan pengalaman pribadi, perkara pengalaman di persidangan, dan itu hampir bisa dikatakan hampir 90% atau 80% itu mendekati kenyataan. Jadi orang-orang yang datang ke pengadilan agama rata-rata itu sudah berani untuk menjauhi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya semakin Anda punya problem rumah tangga, tetapi Anda menjauhi dari Allah, pasti itu nanti akan terjadi perceraian. Tetapi kamu semakin dekat kepada Sang Pencipta dan membuat ketenangan hati, insya Allah rumah tangga Anda akan aman. Itu. Jadi jarang sekali yang kami jumpai bahwa orang yang bercerai itu biasanya adalah sudah berani meninggalkan Allah dalam tanda kutip ya, berani meninggalkan sholat atau perintah-perintah yang dilarang oleh Allah atau kewajiban yang tidak dijalani. Itu intinya di situ. Inti kunci. Jadi kalau kita buktikan hampir ada sekitar 70% orang yang bercerai itu sudah berani kepada Allah. Makanya bagaimana kita bisa berharmonisasi, selalu selaras dengan apa yang diperintahkan Allah, sehingga ketenangan hati itulah yang akan menciptakan kita menjadi rumahku adalah surga. Karena semuanya ada di dalam hati kita. Makanya sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi di dalam motivasi yang pertama tadi adalah, jadi untuk meningkatkan pertahanan spiritual, ya, pertahanan batin, itu adalah sangat prinsip di dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Itu adalah kata kuncinya, Mas Muhammad Mulyon, selaku Direktur PGR. Jadi pesan kami selalu berbaik sangkalah kepada Allah dan selalu tunduklah kepada tuntunan-tuntunan yang telah digariskan Allah. Jika kamu berani melanggar tuntunan yang telah digariskan Allah, insya Allah itu berurusan ke pengadilan agama jauh lebih besar daripada kita. Itu Mas Mulyan, kata kunci. Baik, terima kasih Pak Dr. Muslikin atas jawaban panjenengan. Mohon maaf Pak ya, sedikit bahasa Jawa gitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Dr. Haji Muslikin MH, yang ingin, mungkin ada unek-unek lah yang belum tersampaikan, ataupun ada unek-unek yang berkaitan dengan tema yang mungkin ingin ditanyakan kepada beliau, kami persilakan. Mungkin 2 pertanyaan lagi saja, setelah itu kita akan tutup. Karena di Kota Malang sudah berbuka, sudah azan maghrib. Silakan teman-teman. Mas Imaduddin. Silakan Kang Imad. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan. Mas Dani, silakan Mas Dani. Silakan Mas Dani. Mas Dani, Korek. Sudah pada buka puasa. Udah pada buka puasa. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, kami sampaikan juga informasi kepada Bapak Dr. Haji Muslikin MH. Bapak Abdul Rauf menyampaikan sebuah pesan. Beliau mengatakan, penjelasan yang disertai dengan pohon uraian yang sangat bagus dan menarik sekali. Materi yang disampaikan oleh
Bapak Dr. Haji Muslikin, tanggapan dari Bapak Abdul Rauf sangat luar biasa. Artinya penyampaian Bapak melalui uraian pohon tadi sangat luar biasa gitu Pak. Terutama bagi kami juga, bahwa pemaparan materi yang disampaikan Bapak sangat luar biasa karena memang sangat dibutuhkan, karena tidak semua teman-teman mengetahui bahwa pengadilan agama itu tidak mempunyai wewenang ya untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut. Bahkan pengadilan agama seharusnya memang solusi bagi orang-orang yang untuk bercerai ya Pak ya. Jadi perceraian itu sah apabila ada putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, terutama yang lingkupnya di Jakarta Pusat. Jika memang sudah ada pertanyaan lagi, kami simpulkan materi dari Bapak Dr. Haji Muslikin. Yang pertama, memang kita harus mencegah perceraian itu dari internal keluarga ataupun melalui pelajaran parenting kepada anak-anak, sehingga ketika mereka melakukan pernikahan nanti ya betul-betul memahami isi daripada pernikahan tersebut. Yang kedua, selalu libatkan Allah ya dalam menjalankan rumah tangga, karena memang Allah itu bergantung kepada orang-orang yang punya pemikiran positif untuk maju ke depan, terutama untuk mencegah daripada perceraian tersebut. Jadi kalau kita niatnya cerai, maka akan terjadi perceraian. Tapi kalau niatnya tidak bercerai, maka juga tidak akan terjadi perceraian, karena memang Allah itu inna dzanna abdu dzanni ya, bahasanya begitu Pak Ketua Pengadilan. Jadi Allah itu mengikuti prasangka hambanya, makanya berpikir positif itu penting, ya, jangan terlalu banyak berpikiran negatif. Kemudian dapat kami simpulkan juga bahwa pengadilan itu mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan, meliputi hal-hal yang berbau agama, terutama agama Islam ya, baik itu infak, sedekah, waris, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bahwa pengadilan agama juga punya lembaga di luar pengadilan agama, yaitu mediasi. Biasanya memang orang-orang yang ingin bercerai lebih dahulukan untuk mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak melalui mediator, biasanya begitu Pak Ketua Pengadilan. Demikian singkat kesimpulan yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan siap, silakan Pak Direktur. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Dr. Haji Muslikin MH atas sharingnya dan pencerahannya kepada kami dari Bapak selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terima kasih banyak juga telah berbagi kepada kami pengalamannya dan juga ilmunya. Izin Bapak Haji Dr. Muslikin MH, apabila berkenan nanti Bakornas LDNI PBHNI ingin beraudiensi dengan Bapak beserta jajaran di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Untuk waktunya, insya Allah nanti kami akan layangkan surat sebagaimana mestinya untuk permohonan audiensi. Terima kasih Pak sekali lagi, mudah-mudahan tidak bosan memberikan nasihat kepada kami, para pemuda-pemuda Indonesia, harapan bangsa. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Direktur atas penyampaian terakhirnya. Kami juga ucapkan terima kasih banyak selaku moderator kepada Dr. Haji Muslikin MH yang telah memberikan pemaparan pada sore hari ini. Saya selaku moderator, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sobat-sobat dakwah sekalian, dimanapun kalian berada. Karena sudah mendekati waktu buka puasa, langsung saja kita tutup dengan bacaan doa kepada Kanda Hasan Maftuh selaku Sekretaris Jenderal Bakornas LDMI PBHMI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak atas kelancaran acara pada hari ini, dan semoga atas berlangsungnya acara ini, silaturahmi ini, kita bisa mendapatkan berkah tersendiri, baik itu setelah
acara ini selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalakal karim wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jami'il afali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha laka darajat wa tubalighuna biha lasubiyat min jami'il khairat fil hayati. Allahumma nas'aluka al-lutfa fi ma'sal maqadir. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar wa fadl hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa lil walidayni rabbana shaghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami materinya sudah kami share ya. Materinya sudah kami share di chat ya. Oh, ya. Terima kasih Baik, kepada Bapak Dr. Haji Muslihin. Baik, sobat-sobat dakwah sekalian, demikian materi ataupun kajian tentang pencegahan perceraian yang dipaparkan oleh Dr. Haji Muslihin MH selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terima kasih kepada Bapak Muslihin. Terima kasih kepada jajaran panitia yang telah menyelenggarakan dan mensukseskan kajian pada hari ini. Tunggu kami dalam kajian-kajian selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebelum di live, sebelum keluar kami sesi foto bersama dulu teman-teman dan juga Pak Haji. Mohon izin Pak. Minta waktunya sebentar. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Haji dan juga seluruh teman-teman. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.